Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syuruf amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanfaatkan waktu sebagaimana biasanya, saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih, masih tentang pembahasan al-asnaf allati tudfa'u ilaihim az-zakah, atau golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, ya. Di mana telah kita bahas, atau sebagaimana kita ketahui ada 8 golongan, dan kita sudah bahas 6 di antaranya. Pertama adalah al-fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, kemudian yang kelima ar-riqab atau budak, dan yang keenam adalah al-gharim. Dan ini yang terakhir, al-gharim, ya. Berarti kita sekarang teman sekalian masuk ke dalam golongan yang ke-7, ya. Dan kita juga akan bahas golongan yang ke-8 insyaallah. Golongan yang ke-7 jamaah sekalian, sebagaimana dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah. Siapakah wa fi sabilillah di sini jamaah sekalian? Kalau fi sabilillah sendiri apa artinya? Kalau kita artikan secara letterlet, artinya apa? Yang berada di jalan Allah. Nah, yang berada di jalan Allah itu siapa jamaah sekalian? Siapa saja yang berada di jalan Allah? Kalau kita mau memanai fi sabilillah dengan yang berjalan yang berada di jalan Allah secara umum, maka ini sangat banyak. Karena semua yang melakukan kebaikan secara umum itu namanya apa? Fi sabilillah, kan gitu. Semua yang melakukan perbuatan baik, ya, melakukan kebaikan secara umum itu fi sabilillah. Nah, apakah kita katakan bahwasanya semua yang melakukan kebaikan itu masuk dalam kategori fi sabilillah di sini dan semua berhak mendapatkan zakat? Gimana? Kalau begitu kita katakan semua akan mendapatkan zakat kalau begitu, ya. Maka di sini jemaah sekalian, dalam mazhab Syafi'i itu kemudian makna wa fi sabilillah di sini dipahami secara khusus, tidak dipahami secara umum. Dan maksud daripada fi sabilillah dalam ayat ini menurut ulama Syafi'iyah adalah al-guzatu. Al-guza. Apa itu al-guza jamaah sekalian? Al-guza berasal dari kata ghaza yaghzi.
Ghaza yaghzi. Apa artinya ghaza yaghzi? Berperang. Berperang. Pelakunya namanya apa? Ghazi. Sedangkan jamak daripada ghazi, kalau banyak orang, itu namanya apa? Guzatu. Al-Guza. Inilah Al-Guza. Berarti orang yang berperang. Orang yang berperang. Nah, orang yang berperang di sini jemaah sekalian. Itu kan kalau dalam suatu negara, orang yang berperang itu siapa? Dalam satu negara. Pasukan. Pasukan ya. Pasukan khusus. Kalau negara kita misalnya jemaah sekalian, yang dimaksud pasukan di sini misalnya apa? Tentara, TNI, ya. Polri, gimana? Masuk. Baik. Berarti jemaah sekalian, ya, semacam pasukan khusus dalam suatu negara. Berarti itu ada yang resmi, itu resmi kan? Itu yang resmi. Dan mereka juga mendapatkan gaji khusus. Ada perang, tidak ada perang, mereka digaji secara khusus oleh pemerintah. Itu pertama. Kemudian ada juga orang yang ikut berperang tapi bukan bagian daripada pasukan khusus. Misalnya negara diserang dari luar, yang membela negara itu kan bukan hanya apa? Bukan hanya aparat, bukan hanya TNI, bukan hanya Polri yang ikut. Kadang ada yang ikut dari mana? Dari masyarakat biasa. Mungkin ada yang ikut dari petani, kalangan petani, ada yang ikut dari kalangan pedagang, ya, dari kalangan pengajar dan seterusnya, ikut membela bangsa dan negaranya, membela agamanya. Ya. Berarti di sini jamaah sekalian yang ikut berperang itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang tidak resmi tadi itu ada tidak gaji khusus dari negara? Itu tidak ada. Istilahnya mereka itu apa? Sukarelawan. Istilahnya itu sukarelawan. Ya, semuanya namanya mujahid. Ya, semuanya namanya mujahid. Tapi ada namanya resmi, ada yang namanya tidak resmi. Yang tidak resmi ini ya sukarelawan. Nah, dari dua jenis itu jemaah sekalian, mana yang kita maksudkan sebagai al-ghuzah di dalam definisi fi sabilillah ini? Yang mana? Di sini disebutkan humul ghuzatul muttawwa'un. Al-muttawwa'un, al-muttawwa'in itu artinya jemaah sekalian yang ikut sukarela. Tatawu. Ya, dia ikut sukarela. Alladzina la ya'khuduna murattaban. Ya. Itu mereka tidak mengambil ratib, tidak mengambil gaji, tidak ada gajinya secara khusus. Ya. La ya'khuduna murattaban minad diwan, dari negara, ala khurujihim ilal jihad, atas keikut sertaan mereka di dalam jihad, tidak ada. Pokoknya mereka sukarelawan ikut membela agamanya dan negaranya. Berarti jamaah sekalian tadi yang resmi apakah masuk dalam kategori fi sabilillah yang berhak mendapatkan zakat? Yang resmi, yang dapat gaji khusus, masuk apa tidak? Tidak. Dia tidak masuk. Ya. Jadi yang masuk di sini adalah yang sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji secara khusus. Fayu'tauna minaz zakati wa in kanu aghniya. Maka orang-orang seperti itu jamaah sekalian berhak
mendapatkan zakat walaupun mereka adalah kaya. Ya. Yang ikut itu misalnya orang kaya, ya, dia bukan orang miskin, orang kaya, berhak tidak mendapatkan zakat dengan status kekayaannya itu. Kita katakan dia mendapatkan zakat bukan karena status kekayaannya, tapi karena keikutsertaannya, dan dia tergolong sebagai fi sabilillah. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian, berapa kadar zakat yang diberikan kepada mereka ini? Berapa kira-kira kadar zakatnya? Nah, mungkin kita masih ingat pembahasan kita tentang amil zakat. Ya, kan mirip. Amil zakat itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang resmi itu yang punya gaji khusus, ya. Kemudian ada amil, artinya dia statusnya amil, bukan juga amil yang sukarelawan, ya. Kan ada amil yang dia panitia zakat, tapi dia bukan bagian daripada amil, karena definisi amil kan sudah jelas, jelaskan dulu. Tapi ada amil yang tidak mendapatkan gaji secara khusus, ada yang mendapatkan gaji secara khusus. Nah, yang mendapatkan zakat itu yang mana? Amil yang tidak mendapatkan gaji. Yang mendapatkan gaji itu tidak masuk. Ya, semacam basnas itu kalau ada gajinya khusus itu tidak diberikan zakat. Beda dengan misalnya ada lazis yang sudah terdaftar menjadi lasnas dan mereka tidak ada gaji khusus dari pemerintah, maka itu bisa mengambil gaji dari zakat. Nah, dulu pembahasan kita itu berapa besaran gaji daripada amil ini? Besaran gajinya adalah besaran zakatnya itu adalah sebagaimana besaran gaji siapa? Amil yang resmi. Nah, maka begitu juga dalam pembahasan al-ghuza ini. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya al-ghuza ini ada pasukan khusus negara yang digaji, ada perang atau tidak ada perang. Nah, ini sekarang orang-orang yang sudah jelas ikut perang sebagai sukarelawan tidak mendapatkan gaji, kita katakan itu berhak mendapatkan zakat. Dan berapa besaran zakatnya? Mengikuti gaji siapa? Daripada pasukan yang resmi, ya. Cuma di sini jamaah sekalian yang perlu ditahqiq lagi, dan ini saya belum dapatkan tolak ukurnya yang mana, karena pasukan khusus itu, ya, misal tadi TNI, ya, itu kan bertingkat-tingkat pangkatnya, dan masing-masing tingkatan itu beda gajinya, kan. Nah, ini sekarang yang statusnya al-ghuza fisabilillah ini, itu kan mau kita samakan dengan besaran zakatnya, itu kita mau samakan dengan gajinya yang resmi. Nah, itu mengikuti tingkatan yang keberapa? Nah, ini yang wallahu alam saya belum dapatkan, perlu ditahqiq lagi. Mana dia mengikuti paling rendah atau menengah atau yang paling tinggi? Ya, tingkat jenderal. Bintang 5 misalnya, itu gimana? Nah, nah itu al-ghuza, ya. Jadi mereka lah yang dimaksud dalam ayat wa fi sabilillah, dan bukan maksudnya secara umum. Walaupun sebagian mazhab ada yang memaknai secara umum, ya. Artinya dalam mazhab yang lain ada perincian-perincian juga. Sekarang kita masuk jamaah sekalian golongan yang ke-8. Golongan yang ke-8 adalah wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnus sabil. Apa definisi daripada ibnus sabil di sini jamaah sekalian? Ibnus sabil huwa al-musafiru, ya, jadi dia adalah seorang musafir
au munsyi'us safar, atau orang yang akan melakukan safar. Ya, jadi bedanya tadi ada orang yang sudah jalan, artinya dia status musafir. Nah, orang yang kedua ini adalah orang yang baru mau jalan. Kalau dikatakan baru mau jalan, itu ada dua kemungkinan. Baru mau jalan dari kampung halamannya ke negeri orang, atau dia sudah berada di negeri orang mau balik ke kampung halamannya. Ya, itu ada dua pemaknaan. Nah, mana di antara dua itu, mana yang kita maksud di sini? Dia adalah munsyi'us safaril ladzi laisa ladaihi nafaqatun tusiluhu ila baladihi. Dia adalah orang yang ingin melakukan safar dan tidak cukup dana, ya, dananya tidak cukup, biayanya tidak cukup menyampaikannya ke negerinya. Berarti dipahami di sini jamaah sekalian bahwa dia adalah yang berada di negeri orang lain mau balik ke negerinya. Ya, berada di kampung orang lain mau balik ke kampungnya. Dia tidak punya dana. Ya. Jadi Ibnu Sabil, saya tegaskan lagi, di sini adalah orang yang memang statusnya sudah musafir. Artinya dia sudah meninggalkan kampung halamannya dalam perjalanan dan belum sampai pada tujuannya, habis biayanya. Kemudian dia tiba di suatu daerah, dan misalnya di daerah itu diadakan pendataan zakat, dia berhak mendapatkan zakat untuk menyampaikannya kemana? Ke tujuannya. Atau misalnya ada orang di negeri orang lain, dia mau balik ke negerinya, tidak ada biaya di negeri itu, kemudian dibagikan zakat, maka kita katakan dia juga berhak mendapatkan zakat. Maka orang-orang seperti ini jamaah sekalian, ya, atau sebelum saya lanjutkan, al-musafir ini mengingatkan kita pada pembahasan kita tentang pembahasan sholat beberapa mungkin tahun lalu atau sebelumnya, tentang pembahasan kalau salah sholat jamak atau sholat qasar. Kita definisikan apa yang dimaksud dengan musafir. Musafir itu bukan sekedar orang melakukan perjalanan, tidak. Musafir itu punya syarat-syarat. Jika terpenuhi syaratnya, barulah dia dikatakan sebagai seorang musafir. Di antara syaratnya adalah tujuan. Apa maksud daripada tujuannya melakukan safar? Ada orang yang melakukan safar itu untuk perkara mubah, ya. Kalau masuk dalam perkara mubah, ya masuk di dalamnya ketaatan. Ada safar haji, safar umroh, ya, safar belajar, atau safar berdagang, itu masuk dalam kategori mubah. Ada juga orang yang safarnya safar apa? Safar maksiat. Safarnya safar maksiat. Orang yang safarnya safar maksiat itu gimana? Apakah dia dikatakan sebagai musafir dan berhak mendapatkan rukhsah, keringanan di dalam safar? Kita katakan tidak. Dia tidak berhak mengambil keringanan di dalam safar, dan termasuk adalah dia tidak dikategorikan sebagai ibnu sabil yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Tujuannya safar apa? Berjudi misalnya, berjudi. Ya. Jangan sampai tiba-tiba dia kehabisan ongkos, kehabisan biaya, minta dikasih zakat. Dia tahu bahwa ini ada pemasukan ini, saya ibnu sabil, saya bisa dapatkan zakat. Kita katakan tidak boleh diberikan zakat. Kenapa? Karena tujuannya adalah apa? Pergi berjudi. Itu maksiat. Artinya kalau dia diberikan, sama saja membantunya melakukan apa? Melancarkan maksiatnya. Ya. Ya, sama saja dengan keringanan-keringanan, misalnya menjamak sholat, mengqasar sholat, berbuka puasa. Itu kan semua keringanan-keringanan di dalam
di dalam ibadah-ibadah bagi seorang musafir. Ya, tapi kalau kita misalnya tujuannya adalah maksiat, maka semua keringanan itu tidak berhak diberikan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, seorang musafir ini, ya, Ibnu Sabil ini berhak untuk mendapatkan zakat. Fayu'ta minaz zakati wa in kana lahu malun fi biladihi. Artinya jamaah sekalian, gimana sekiranya orang itu, Ibnu Sabil itu, ternyata di kampung halamannya dia punya banyak uang, dia punya harta di kampungnya, hanya saja dia sekarang di kampung orang lain lagi kehabisan biaya. Ya. Itu gimana? Padahal di kampungnya mungkin dia kaya raya. Apakah dia tetap berhak untuk mendapatkan zakat? Nah, di sini dikatakan yu'ta minaz zakat wa in kana lahu malun fi biladihi. Walaupun dia punya harta di negerinya, tapi dia di negeri orang lain tidak punya biaya, ya, mau lanjutkan perjalanan tidak bisa, mau pulang kampung juga tidak bisa, nah, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Mungkin ada yang mengatakan sekarang kan gampang, bisa telepon, bisa gesek. Itu gimana jemaah sekalian? Iya, bisa telepon, tapi tidak selamanya telepon itu ada pulsanya, tidak selamanya telepon itu ada ya, kotanya, ya. Tidak selamanya dia nelpon nyambung. Kan dia punya ATM, dia bisa gesek. Ya, kalau ATM-nya ada isinya, ya, berarti dia statusnya bukan Ibnu Sabil karena dia membawa hartanya. Ya. Karena maksud daripada Ibnu Sabil di sini adalah orang yang memang membutuhkan dana untuk melanjutkan perjalanannya atau pulang ke kampungnya. Kalau dia punya dana di dalam ATM-nya, dia bisa gesek. Tapi kan gini jemaah sekalian, gimana kalau dia di desa, dia mau gesek di mana? Mau gesek di pohon? Dan bisa saja, ya, ATM-nya saja tidak ada isinya, bisa saja, kan gitu. Artinya ada saja kemungkinan. Tidak semuanya hal itu, kemudahan itu benar-benar dikatakan kemudahan. Ya. Jadi dia tetap mendapatkan zakat. Nah, sekarang berapa kadar besaran zakat yang berhak diterimanya Ibnu Sabil ini? Nah, kita katakan yang berhak diterimanya adalah berapa kira-kira biaya yang bisa menutupi kebutuhan, ya, berapa besaran biaya yang bisa menutupi kebutuhannya sampai ke negeri tujuannya atau balik ke kampungnya, itu berapa, itu diberikan sebesar itu sebagai zakat, ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sampai di sini berarti selesai ya pembahasan kita berkaitan dengan asnaf allati tudfa ilaihim az-zakah, orang-orang yang atau golongan yang berhak mendapatkan zakat. Terakhir di sini ada beberapa faedah masih berkaitan dengan pembahasan. Gimana jamaah sekalian dengan pelajar, penuntut ilmu? Ya. Bisa saja dia santri yang lagi mondok misalnya, atau mahasiswa, itu gimana? Berhak tidak mendapatkan zakat? Bukankah Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli talabul man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu gimana? Orang yang keluar untuk belajar, maka dia fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah hatta yarji.
Itu gimana jemaah sekalian? Apakah masuk dalam kategori, berarti dalam hadis ini disebutkan secara jelas bahwa penuntut ilmu itu adalah seorang fisabilillah sampai dia kembali. Kenapa kita tidak memasukkan ke dalam apa tadi, yang apa tadi, fisabilillah? Apakah dia masuk atau tidak? Gimana jemaah sekalian? Kira-kira. Maka kita katakan di dalam mazhab Syafi'i tadi sudah dikatakan bahwa secara umum makna fisabilillah itu luas. Dan termasuk hadis ini, ya, ini buktinya bahwa makna fisabilillah itu luas. Penuntut ilmu itu dia katakan fisabilillah, tapi itu makna secara umum. Dan bukan hanya penuntut ilmu, banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang lainnya juga menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang lain termasuk fisabilillah. Ya. Dan kita katakan secara umum semua orang melakukan kebaikan itu fisabilillah. Cuma apakah itu yang dimaksudkan? Tidak. Yang dimaksudkan secara khusus di dalam mazhab adalah al-ghuzah tadi, orang yang berperang. Ya. Berarti kesimpulannya gimana? Di dalam mazhab Syafi'i, santri, penuntut ilmu, pelajar, ya, mahasiswa dengan statusnya itu tidak mendapatkan zakat. Tidak mendapatkan zakat dengan status pelajarnya, santrinya, mahasiswanya, ya. Itu tidak berhak, tidak masuk dalam golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tetapi jika pelajar itu, santri itu, mahasiswa itu misalnya masuk dalam salah satu daripada 8 golongan ini, maka dia berhak diberikan zakat. Misalnya gimana? Ada santri misalnya yang fakir, ya, berarti dia diberikan zakat bukan karena dia santri, tapi dia apa? Fakir, ya, atau dia miskin. Atau ada santri yang apa? Yang juga bekerja sebagai amil zakat. Kita katakan dia diberikan zakat karena dia amil, bukan sebagai santri. Atau dia masuk dalam kategori apa? Al-gharim, masuk kan? Kira-kira. Iya. Dalam penjelasan kita tentang orang yang berutang itu, bisa saja santri masuk di situ. Iya. Nah, atau dia al-ghuzah, misalnya terjadi peperangan, dia ikut berperang, kita katakan diberikan. Atau Ibnu Sabil, dia adalah pelajar yang merantau, mau pulang tidak cukup biaya, kita katakan dia diberikan zakat karena statusnya Ibnu Sabil dan bukan apa? Bukan sebagai santri. Ya. Nah, seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Dan di sini perlu saya tegaskan sedikit jangan sekalian berkaitan dengan, ada kaitannya dengan pelajar, ya. Bahwasanya sebetulnya kita sebagai orang tua, sampai kapan nafkah wajib itu atas anak-anak? Artinya sampai kapan kita wajib menafkahi anak-anak? Sampai kapan kira-kira jemaah sekalian? Artinya kita perlu melihat mana batasnya, sampai di mana kewajiban kita menafkahi. Ketika sudah lewat daripada itu kan hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah menafkahi lewat daripada batas itu. Artinya sebelum batas itu masih hukumnya apa? Wajib. Tidak kita nafkahi ketika kita mampu, maka kita berdosa.
Nah itu batasannya sampai kapan kira-kira? Nah, di sini perlu dibedakan antara laki-laki dan wanita. Kalau dia adalah wanita, maka sampai dia apa? Bersuami. Sampai dia dilamar oleh laki-laki dan dinikahi dan berkeluarga. Ya. Disitulah batas apa? Kewajiban seorang tua menafkahi anak wanitanya. Kalau dia sudah berkeluarga tidak ada kewajiban lagi. Tapi kalau dia mau terus nafkahi, ya itu urusan dia. Ya, itu urusan dia. Tapi kalau tidak dinafkahi lagi, itu artinya sudah menggugurkan kewajibannya. Nah sekarang kalau laki-laki itu gimana? Laki-laki berbeda ya mas sekalian. Laki-laki itu gimana? Kapan batas wajibnya menafkahi laki-laki? Kalau laki-laki batas wajibnya adalah usia balik. Usia baliknya itu batas kadar wajibnya menafkahi. Ketika dia sudah balik, sebetulnya itu bukan lagi kewajiban. Artinya kalau orang tuanya mau menafkahi, ya itu terserah dia. Tapi itu sekarang nafkah sunnah. Ya, itu sekarang nafkah sunnah. Nah di sini sebenarnya pelajaran teman sekalian, bahwasanya seorang anak di dalam Islam di umur usia baliknya itu sudah dilatih untuk mencari nafkah. Ya. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kemandirian sejak dini kepada seorang anak laki-laki dan memotivasi agar makan dari hasil tangannya sendiri, hasil usahanya sendiri, dan tidak bergantung kepada orang lain, baik itu orang tuanya atau yang lain. Itu dalam Islam. Berapa umur anak itu usia balik, teman sekalian? Nah, dulu pembahasan kita tentang usia balik itu, kalau dia mimpi basah, keluar mani, itu batasnya adalah usia 9 tahun. Usia 9 tahun dia mimpi basah, sudah dianggap apa? Sudah dianggap dewasa. Dia sudah dianggap dewasa. 9 tahun. 9 tahun itu kelas berapa? Hah? Kelas 3, kelas 4 ya. SD. Coba bayangkan, anak sekecil itu zaman sekalian itu seharusnya sudah terlatih mencari nafkah. Ya. Nah, kalau gimana kalau misalnya belum dewasa juga sampai usia, artinya belum usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu belum mimpi basah. Maka dipatok umur berapa? 15 tahun. 15 tahun, tahun Hijriyah, dia langsung dikatakan dewasa, walaupun belum pernah apa? Belum pernah mimpi basah. Nah, kita berbicara laki-laki ya, kita tidak berbicara tentang wanita. Umur 15 tahun itu kira-kira kelas berapa itu zaman sekalian? 15 tahun. SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3. Atau mungkin ada yang SMA ya, sudah masuk SMA. Nah itu zaman sekalian, anak-anak seusia itu sudah seharusnya itu sudah mencari nafkah sendiri. Ya. Tapi gimana kalau misalnya usia itu ternyata dia belum ada penghasilan, sedangkan orang tuanya juga sudah apa? Sudah, kan batasannya sampai dewasa kan? Berarti nafkah setelah itu adalah nafkah sunnah, itu tidak wajib lagi. Itu gimana jemaah sekalian?
maka kita katakan sekarang dia sudah punya status. Ketika dia tidak punya penghasilan, maka statusnya sudah bisa ditentukan, entah dia fakir atau dia miskin. Entah dia fakir atau dia miskin. Maka kalau dia fakir dia miskin, berarti dia sudah berhak mendapatkan apa? Zakat. Dia berhak mendapatkan zakat. Anak seusia itu dan belum punya penghasilan, kita katakan dia sudah diberikan status, ya, dan jika masuk dalam kategori orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, maka dia diberikan zakat. Bahkan orang tuanya bisa tidak berikan zakat kepada anaknya. Bisa tidak? Kita rinci. Kalau anaknya itu belum dewasa, berarti itu belum bisa. Kenapa? Karena itu tanggungannya. Itu tanggungannya. Nafkah wajib kan? Tapi kalau misalnya anak itu sudah menginjak usia dewasa dan dia tergolong fakir, dia tergolong miskin, maka sekarang dia statusnya berhak menerima zakat dan orang tuanya bisa mengalokasikan zakatnya ke anak. Boleh. Ya. Termasuk zaman sekalian, anak itu ya di usia itu kan, kalau kita di Indonesia itu sibuk-sibuknya sekolah, ya. Tadi kita katakan kelas 3, kelas 4 SD, kalau umur 9 tahun. Artinya dia belum melewati jenjang. Sekarang usia belajar itu minimalnya berapa? SMA ya? Hah? Berapa? 17 tahun. Maksudnya usia tingkatan sekolah anak-anak minimal sekarang? Hah? Kelas maksud saya sekolah SMA ya? SMA minimal sekarang SMA. Iya. Ada anak-anak yang sibuk belajar, itu kadang tidak ada waktunya untuk mencari nafkah. Ya. Maka kita katakan dia diberikan zakat karena waktunya menghabiskan waktunya untuk belajar. Dia tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Maka dia diberikan zakat dengan statusnya fakir, statusnya miskin. Seperti itu. Ya. Baik. Sekira cukup jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita berikutnya insyaallah berkaitan dengan hukum pembagian zakat. Jadi setelah kita mengetahui 8 golongan ini, itu tidak langsung dikasih jamaah sekalian, tidak. Bagaimana pembagiannya, bagaimana prosesnya, itu masih ada pembahasannya. Ya. Dibagi rata, kemudian bagaimana antara setiap golongan itu, ya, ada aturannya juga. Termasuk nanti jamaah sekalian 8 golongan ini itu masih terikat dengan syarat-syarat. Ada 7 syarat nanti. Ya. Jadi setelah didata 8 golongan itu, dilihat dulu syaratnya terpenuhi tidak 7 syarat itu. Kalau terpenuhi dikasih, kalau tidak terpenuhi walaupun dia salah satu dari 8 golongan, itu tetap tidak dikasih. Jadi ada syaratnya, syarat terikat oleh syarat. Apa saja syaratnya nanti kita akan bahas juga insyaallah. Sekira cukup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Musafir. Nanti misalnya dia dicakek atau waraka, ada ATM di situ. Apakah biaya yang diberikan atau zakat yang diberikan senilai, misalnya di ATM ini ada uangnya? Ya. Apakah biaya yang diberikan itu, biaya zakat yang diberikan sesuai dengan perjalanan? Betul. Ya, ini bagus pertanyaannya. Dia punya ATM, ada isinya, tapi dia di Salukanan misalnya. Di Salukanan tidak ada ATM di Salukanan, adanya di Baraka, adanya di Cakke, ya.
Maka kita katakan, dan dia tinggalnya di Makassar, anggap ya, apakah dia diberikan zakat biaya ke Makassar atau biaya ke tempat ATM? Ya, biayanya dari Salukanan ke ATM atau dari Salukanan ke Cake. Bagaimana? Kita katakan diberikan zakat sekadar kebutuhannya. Ya, yaitu kalau memang di Baraka dipastikan ada ATM dan ATM-nya bagus, ya, dan bisa mengambil uang di situ, ada isinya. Kan tidak selamanya ATM itu ada isinya. Bisa saja dia ke Baraka ternyata sudah kosong isinya. Dipastikan semuanya. Kalau benar, itu berarti biaya yang dia butuhkan dari Salukanan saja ke Baraka. Ya, seperti itu. Jadi dia tidak diberikan zakat langsung ongkos Salukanan Makassar, tidak. Masih ada? Iya. Saya tidak dengar ini sekarang. Coba maju ke sini. Dia di PHK di perusahaan misalnya. Terus tidak ada, biar pesangon tidak ada juga. Ini bahaya, ini perusahaan tidak ada pesangonnya. Biayanya tidak ada. Iya, dia termasuk Ibnu Sabil. Kalau memang statusnya adalah seorang musafir. Nah, iya. Apanya itu? Iya. Keluarganya. Mungkin ini masuk dalam pembahasan kita yang akan datang ini, ya, pada hukum pembagian zakat. Di situ akan dijelaskan insyaallah. Ya. Gimana? Sekiranya sudah cukup, sudah masuk juga waktu isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.